Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan bisa dengan mudah mengenal Tuhannya. Contoh realnya adalah misalnya, kalau kita lihat yang paling real saja misalnya koruptor itu. Koruptor itu apakah orang yang tidak berakal? Oh, berakal. Bukti yang paling simpel apa? Oh, dia sekolah tinggi, ada yang S1, S2, S3. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di podcast kita T-Talk, Dynamic Talk from the top. Kali ini bersama saya Muhammad Irham, dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Abdurrahman dan juga bagian dari Cintairab Universitas Abdurrahman. Baik pemirsa pecinta program podcast T-Talk dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat puasanya? Insya Allah semangat ya, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, untuk episode Ramadan kali ini kita akan membahas who am I, siapa diri kita dalam pandangan Islam. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Priyandi Utomo MBiomed. Beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrahman dan juga Head of Islamic Knowledge Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrahman. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat dan semangat puasanya ya? Alhamdulillah, sehat. Sehat, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lancar puasanya dok? Alhamdulillah, insya Allah sampai akhir. Oke, baik dok, sudah siap kita mulai? Ya, insya Allah. Baik pemirsa dan sobat dimanapun Anda berada, sudah tidak sabar lagi ya untuk mengetahui siapakah diri kita dalam pandangan Islam. Yuk simak penjelasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini. Oke, baik dok, kita akan membahas tentang siapa diri kita dalam pandangan Islam. Mengapa sih kita harus mengetahui siapa diri kita dok? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa kita tahu diri kita itu siapa menurut Islam? Pertama, karena kita Muslim. Kita Islam menurut apa yang sudah kita ucapkan, syahadat, dan juga apa yang sering kita ucapkan waktu kita sholat 5 waktu minimal sehari semalam. Itu kita sering mengatakan bahwa diri kita ini selalu siap untuk menjadi hamba Allah. Selalu siap untuk kemudian menjalankan apa yang diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu salah satu iman dari seorang muslim itu adalah iman kepada kitab suci Al-Quran. Di kitab suci Al-Quran dikatakan bahwa tujuan penciptaan kita, innal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Berulang kali Allah mengatakan kata manusia dalam bahasa Arab itu banyak sekali di Quran. Untuk itu kita sebagai manusia yang sering dipanggil dalam kitab suci Quran, kita harus tahu siapakah diri kita sebenarnya, manusia ini. Karena kalau kita tidak tahu diri kita kemudian ada satu, saya lupa ingat apakah itu pepatah atau kata-kata bijak atau sebuah hadis ya. Mungkin nanti bisa dicek. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan bisa dengan mudah mengenal Tuhannya. Nah, untuk bisa mengenal Tuhannya lebih dahulu sebenarnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Baru nanti ke tahap berikutnya setelah kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita siapa, lalu kita mengakui bahwa Dia Allah Tuhan kita lewat syahadat, baru step selanjutnya adalah beribadah atau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa larangan Tuhan sebagai konsekuensi kita tadi sudah beriman kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita tidak kenal diri kita sulit untuk mengenal Tuhan. Kalau kita sulit mengenal Tuhan, kita akan sulit untuk beriman kepada Tuhan. Kalau kita sulit beriman kepada Tuhan, akhirnya kita ya sulit beribadah. Efek yang paling sering kita alami sehari-hari mungkin ya menjadi susah betul untuk menjaga ibadah kita. Sholat tepat waktu susah betul rasanya untuk menjaganya, apalagi ibadah-ibadah sunnah. Itu salah satunya penyebabnya mungkin saja adalah ketika kita tidak mengenal Tuhan, yang awalnya adalah kita tidak mengenal diri kita sebagai manusia. Kurang lebih seperti itu, Ustaz Irham.
Baik dok, penting ya kita untuk mengetahui siapa diri kita dalam pandangan Islam. Ya. Terus dok, bagaimana efek atau dampaknya kalau kita tidak mengenal diri kita? Kalau kita sebagai manusia Muslim tidak mengenal diri kita seperti apa manusia itu, efeknya adalah itu tadi. Jadi kita menjadi sulit mengenal Tuhan kita siapa. Memang lisan kita bisa saja mengucapkan syahadat dengan mudah gitu. Tetapi kan iman itu kan banyak ulama mengatakan iman itu tidak hanya diucapkan lewat lisan, tapi diyakini oleh hati dan diamalkan lewat amal perbuatan. Nah, diyakini oleh hati dan diamalkan melalui amal perbuatan itu akan menjadi sulit kalau kita tidak mengenal Tuhan. Awal dari mengenal Tuhan adalah mengenal diri kita sendiri sebagai manusia. Efeknya ya salah satunya adalah kita menjadi sering kesulitan melaksanakan perintah Tuhan dan kita juga menjadi agak kesusahan juga untuk menjauhi larangannya karena kita tidak mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Oke, baik dok, jika kita kaji lebih jauh nih dok, siapa sih sebenarnya diri kita sebagai manusia dalam pandangan Islam? Kitab suci Quran ini luar biasa ya. Jadi kitab suci yang satu-satunya menceritakan manusia dalam wujud yang sebenarnya. Jadi manusia itu unik, beda dengan makhluk lainnya ciptaan Tuhan. Makhluk lain ciptaan Tuhan itu kalau kita runut mungkin pertama ada malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya keinginan apapun. Jadi begitu dia diperintahkan Tuhan untuk misalnya bersujud, dia sujud sampai hari kiamat nanti. Apalagi makhluk lainnya, jin diciptakan dari panasnya api. Nah, itu juga seperti beda dengan manusia, dia tidak punya akal. Ada yang jin jin yang taat, ada banyak juga lah yang jin yang kafir gitu. Nah, cuman dia tidak punya akal, fisiknya juga tidak terlihat, ya, jadi termasuk makhluk gaib gitu. Nah kalau manusia itu unik, makhluknya jasad terlihat, tampak, physically kelihatan. Oh Pak Irham orangnya seperti ini, saya orangnya seperti ini, kelihatan fisiknya nampak. Dan di fisik itu kompleks sekali, mulai dari tingkat sel yang dipelajari di ilmu kedokteran kan begitu, mulai dari tingkat subseluler, selnya seperti apa, menjadi jaringan hidup, menjadi organ, menjadi sistem organ, menjadilah tubuh manusia. Yang itu semua dipelajari physically lewat ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Tapi tidak hanya fisik tubuh manusia ini, tapi juga ada yang disebut sebagai jiwa atau nafs. Jiwa atau nafs ini berulang kali disebutkan dalam Quran, itu bisa punya kecenderungan baik, bisa juga punya kecenderungan buruk. Para ulama ada juga yang mengatakan ada kecenderungan yang ragu-ragu, atau dia tahu baik tapi dia sering berbuat dosa karena mengikuti hawa nafsu yang buruk itu. Nah, itu uniknya. Jadi ada kecenderungan untuk bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Nah, itu yang kedua, fisik, nafsu. Yang ketiga adalah akal. Akal ini salah satu komponen manusia yang juga sangat penting. Cuman akal ini juga bisa digunakan ke hal yang buruk. Salah satu potensi buruk bisa juga menggunakan akal. Contoh realnya adalah misalnya kalau kita lihat yang paling real saja misalnya koruptor itu. Koruptor itu apakah orang yang tidak berakal? Oh, berakal. Bukti yang paling simpel apa? Oh, dia sekolah tinggi, ada yang S1, S2, S3. Berarti dia berakal. Tetapi dia korupsi, maling. Berarti ada yang salah gitu. Ternyata akal itu tidak cukup. Dia harus juga dikendalikan oleh satu lagi komponen manusia adalah, dan itu yang menghubungkannya dengan Tuhannya. Itu yang disebut sebagai kolbu. Mungkin sering kita dengar ya, salah satu hadis Rasulullah tentang kolbu atau segumpal daging yang kalau dia baik, dia akan baik semuanya, buruk, buruk semuanya. Dan itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Jadi hidayah, petunjuk, bimbingan, tuntunan Tuhan itu akan seperti antena gitu. Dia menerima sinyal dari Tuhan itu lewat kolbunya. Cuman nanti ada syaratnya. Kolbu seperti apa yang bisa menerima sinyal kebaikan, tuntunan, hidayah, atau sering juga kita sebut sebagai taufik dari Tuhannya, yaitu kolbu yang bersih. Para ulama, para mubaligh juga sering mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori. Kenapa begitu? Kalau hati kita bersih, dia bisa dengan mudah menerima sinyal petunjuk Tuhan dengan baik. Kalau dia mudah menerima sinyal, akhirnya kolbu itu bisa menggerakkan akal untuk tidak berpikiran, misalnya tidak berpikiran mesum atau berpikiran kotor. Dia bisa menggerakkan nafsu untuk
semangat untuk, bukan nafsu semangat untuk ke sesuatu yang maksiat, untuk berdosa, tetapi semangat misalnya untuk beribadah, bersedekah, baca Quran dan sebagainya. Dia bisa menggerakkan fisik ini untuk bisa misalnya di bulan suci Ramadan ini bisa bertahan tidak makan, tidak minum. Itu kan kalau kita pikir-pikir kan itu bukan karena fisik kita hebat, bukan, tetapi karena memang ada gerakan dari kolbu kita yang kemudian dicerna oleh akal memerintahkan tubuh kita untuk tahan, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah berhubungan seksual pasangan suami istri dari pagi sampai maghrib, dah itu saja. Dan itu jadi itu komponen tubuh manusia itu begitu kompleks begitu, dan menariknya manusia di situ. Allah memberikan potensi kebaikan, Allah juga memberikan potensi kebaikan dan keburukan. Tinggal kita yang kemudian manusia bisa menentukan mau kemana kita akan melangkah. Kurang lebih seperti itu. Baik dok, setelah kita mengetahui siapa diri kita dalam pandangan Islam, kemudian kita juga harus mengetahui apa sih tujuan kita di dunia ini itu, atau tujuan kita sebagai manusia. Oke dok, bagaimana tujuan kita atau apa tujuan kita dalam pandangan Islam? Sebenarnya kalau kita sering dengar lah para mubaligh, dai, ustadz dan juga ulama kita dari dulu sampai sekarang sering menyampaikan tadi ayat tadi itu ya. Tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Tuhannya. Itu tujuan utamanya. Lalu kita dikasih potensi tadi, kita dikasih potensi fisik kita, dikasih potensi akal, dikasih potensi kolbu, dan juga dikasih potensi nafs. Itu semestinya bisa dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tadi. Tidak cukup itu saja. Tuhan kemudian menciptakan sesuatu yang di luar manusia. Apa itu? Yang pertama adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu yang menjadi penunjuk jalan real. Kalau kita ingin tahu seperti apa sosok manusia yang paling baik menurut Tuhan, itulah Nabi dan Rasul. Yang paling baik, yang paling baik di antara Nabi dan Rasul semuanya, tentu saja Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, seperti itulah wujudnya. Itu sebagai penuntun kita, suri teladan kita. Kalau tujuan hidup kita mau sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan, lihatlah Nabi dan Rasul. Seperti itulah real prototipe manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Oh tidak, kurang lagi, apalagi dikasih kitab suci. Mulai dari kitab suci yang dulu, Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir penutup kitab adalah Al-Quran yang sudah sangat sempurna. Itu menjadi petunjuk jalan. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir begitu, kalau kita akhirnya tidak sesuai dengan tujuan penciptaan, itu agak kebangetan gitu. Agak kebangetan. Kenapa? Karena sudah dikasih banyak gitu, dikasih akal untuk mikir. Bahkan hal yang menarik sebenarnya kalau kita kaji-kaji begitu, syariah kita dalam Islam ibadah saja. Oh kenapa sih kok kita ibadah tuh sampai 5 kali dalam sehari, subuh harus bangun, nanti sholat lagi siang, dan sampai 5 kali dalam sehari wajibnya saja. Kalau kita kaji dalam akal, dan itu terbukti lewat beberapa jurnal penelitian kesehatan, itu memang terbukti bahwa itu menyehatkan kan. Jadi bioritme tubuh kita itu memang sesuai dengan waktu-waktu sholat 5 waktu itu. Itu membuat tubuh kita lebih baik ternyata. Nah, itu lewat kajian penelitiannya. Artinya apa? Artinya bahwa syariah atau aturan Tuhan yang diperintahkan ke manusia untuk mengerjakannya itu sebenarnya sesuai dengan akal kita. Apalagi misalnya ibadah lainnya, puasa juga begitu ya. Itu kalau kita baca di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, banyak sekali orang mengkaji manfaat puasa. Dunia barat bahkan sekarang malah sibuk dengan berbagai macam metode diet, misalnya dengan intermittent fasting. Itu kan puasa juga. Kita sudah lama melakukan itu. Begitu juga nih ibadah-ibadah lainnya, apalagi ekonomi juga begitu. Allah memerintahkan untuk menjauhi riba. Itu juga begitu. Riba, ekonomi non ribawi itu terbukti anti krisis ekonomi. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu masuk akal semua. Jadi semuanya rasionalistik gitu, apa yang diperintahkan Tuhan. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak gitu, sesuai dengan perintah Tuhan itu. Nah, jadi bekalnya sudah sangat lengkap agar tujuan akhirnya adalah menghamba, menjadi hamba Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan satu lagi yang unik, kalau kita sesuai dengan tujuan itu, yang dapat keberuntungan bukan Tuhan,
Ini agak beda dengan konsep ketuhanan masa-masa Yunani atau prasejarah dulu kan, mengorbankan sesuatu untuk Tuhannya, animisme, dinamisme, gitu kan begitu. Dia apa untuk Tuhannya. Tapi kalau kita kan tidak konsepnya. Kita melakukan kebaikan itu akan balik ke kita sendiri. Dalam Quran juga dikatakan seperti itu. Kebahagiaan dunia, tidak hanya dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Jadi itu luar biasanya Tuhan menciptakan manusia dengan kompleks, dengan banyak bantuannya, dan itu semua diciptakan untuk manusia juga, untuk kebaikan manusia juga. Gaya hidup seorang Muslim kan sebenarnya yang misalnya dari soal nikah gitu kan. Kenapa sih Barat kan sekarang sukanya adalah kenapa harus nikah? Itu kan bukankah itu menambah menambah permasalahan gitu kan? Kenapa harus punya anak? Punya anak itu kan nambah pengeluaran dan sebagainya. Dalam Islam kan tidak, justru Rasulullah mengatakan punya anak lah yang banyak. Karena memang yang cocoknya seperti itu manusia. Nah, cocoknya manusia itu yang menikahnya antara kaumnya Adam dan kaumnya Hawa, bukan Adam dengan Adam atau Hawa dan Hawa. Cocoknya yang begitu, berketurunan yang banyak. Untuk apa? Untuk memajukan masyarakat, memajukan peradaban manusia. Tidak hanya peradaban Islam, peradaban manusia. Sekarang kan sedang diberitakan tuh bahwa beberapa negara-negara Barat itu kekurangan penduduk gara-gara mereka mikir kalau punya anak. Nah, itu kan terbukti kan bahwa sebenarnya aturan Tuhan itu untuk memiliki keturunan itu memang fitrah manusia, cocoknya seperti itu. Tidak harus dibatas-batasi dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tujuan penciptaan itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan bantuan yang banyak untuk manusia agar manusia bisa hidup dengan nyaman, bahagia dunia dan akhirat. Oke, baik Dok, terakhir bagaimana langkah kita atau cara-cara yang bisa kita lakukan agar tujuan hidup itu bisa tercapai, dan bagaimana efeknya kalau tujuan hidup itu tidak tercapai? Iya. Agar tujuan hidup kita tercapai, paling mudahnya adalah ikuti apa yang diminta Tuhan. Sebenarnya rasionalitasnya kan begini, manusia saja kalau bikin produk apa gitu ya, mobil atau apalah semua, komputer, handphone, itu semua pasti si pabrik yang hebat itu adalah ketika si pabrik itu memberikan petunjuk penggunaannya agar si barang itu akan awet digunakan dan tidak rusak. Manusia aja sudah berpikir begitu, apalagi Tuhan gitu. Jadi simpelnya kalau mau mencapai tujuan tadi, ikuti aturan Tuhan, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, tapi tetap gunakan akal, banyak ilmu untuk bisa didapatkan agar kita bisa beragama dan berislam dengan baik. Gunakan segala potensi akal, fisik kita, nafsu kita ke arah kebaikan sesuai apa yang diminta oleh Tuhan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, sangat banyak ilmu dan pelajaran serta hikmah yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini tentang WMI, siapa diri kita dalam pandangan Islam. Semoga dengan mengenal diri kita, insya Allah itu menjadi jalan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sobat dan pemirsa pecinta program podcast Titok dimanapun Anda berada, sudah beberapa menit berlalu, maka saya Muhammad Irham dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Priyandi Utama Umyomet, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, kita tutup. Jangan lupa tetap di program Titok Dynamic Talk from the Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.